dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Kau berikan hidupmu bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan berbuat bakti kepada Tuhan. Kita akan menyenangkan Tuhan. Dan menyampaikan selamat datang kepada kita semua yang sudah ada di tempat ini. Bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini kalau kita masih boleh menikmati satu persekutuan dalam ibadah, memuji memuliakan Tuhan, saya percaya itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin akan ada saatnya kita tidak bisa berkumpul bersama, namun ketika Tuhan masih beri kita kesempatan, mari manfaatkan kesempatan yang ada, pergunakan sebaik-baiknya untuk kita boleh mengalami satu hal yang luar biasa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, mari mulai naikkan ucapan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari mulai berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih.
datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, ya Yesus, hanya bagiku
menikmati betapa Engkau ajaib perkasa dalam hidup kami. Lagi katakan, ku mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Lagi katakan, sungguh Kau yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatan sungguh Kau yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, mari sama-sama dengan iman katakan, di hidupku. Tuhan, kami nikmati betapa Engkau hebat dalam hidup kami, betapa Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami menikmati keluar biasaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allahku yang hebat, Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa. Tubuh pertahanan, kota benteng kami, menara perlindungan. Allahku yang baik, Raja di atas segala raja. Ya Tuhanku, Allahku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak mau membalas kebaikan-Mu ya Allah. Haleluya. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. kami mau bersyukur Tuhan. Mari Engkau yang menikmati kebaikan Tuhan sambil angkat kedua tanganmu. Dengan apa akan ku balas? Kalau kita sehat, kita kuat sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
Kami ada di dalam Ka'bah-Mu yang kudus. Kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang membawa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau ingatkan bahwa Engkau baik, penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami sehat ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyadari dan kami mengaku Tuhan. Kami tidak dapat balas segala kebaikan, kebajikan yang Engkau selalu nyatakan bagi kami. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Hari ini kami sudah ada lagi di hari ke-13 bulan Desember ini Tuhan. Luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa seperti Engkau. Dan tidak ada Allah lain di dunia ini Tuhan selain Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Karena Engkau menjadi penyelamat jiwa kami. Engkau yang menjadi Immanuel bagi kami Tuhan. Walaupun kami harus melewati banyak pergumulan. Haleluya Yesus, tapi puji Tuhan sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan kami ada. Bahkan kami Tuhan boleh ada di dalam Ka'bah-Mu untuk beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang Engkau Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh lewati Tuhan. Haleluya Yesus. Baik ibadah Natal jemaat, ibadah Natal dari wilayah Kombi, bahkan ibadah dari pemuda Rere Raya yang Kau percayakan adakan di tempat ini. Semuanya berjalan dengan baik. Dan kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa Engkau Tuhan nyatakan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Termasuk pagi hari ini Tuhan. Kami akan nikmati keluar biasaan-Mu. Berkat rohani, berkat surgawi Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami beribadah memuji mulia akan nama-Mu. Tuhan, jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, masih dalam persiapan, tolong Tuhan, sertai tibakan mereka di tempat ini dengan segala selamat. Dan satukan hati kami, roh kami untuk terus menyembah Engkau Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Pemulihan, kebangunan rohani terus terjadi di dalam kehidupan kami. Menjadi umat-umat Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga pengurapan yang luar biasa. Mengurapi pelayan-pelayan yang Engkau percayakan bahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada roh lain di tempat ini. Hanya roh-Mu yang bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami buka, kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, senang sekali kita masih berkumpul lagi di hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk menikmati satu persekutuan yang indah dalam ibadah di pagi hari ini. Berapa banyak yang bersyukur pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Jemaat Immanuel yang diberkati Tuhan. Amin. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita semua menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah lewat. Amin. Karena itu pagi hari ini ketika engkau ada di tempat ini, mari 100% kita mau pusatkan, fokuskan perhatian kita untuk memuji dan menyenangkan Tuhan. Amin. Tanggalkan segala beban, segala pergumulan hidup, biar Tuhan yang atasi semuanya. Pagi hari ini kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, berfellowship satu dengan yang lain, kasih salam, katakan mari menyanyi dan menari untuk Tuhan. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah. Haleluya. Sambil bangkit berdiri. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Mari engkau yang menikmati kebaikan Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Amin. Mari angkat tanganmu. Angkat
Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Amen. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Amen Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Tuhan. Sebab Engkau setia Tuhan. Terima kasih. dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan, Tuhan melimpahkan, amin. Sebab Dialah yang setia, amin. Yes, Bapa Kau setia. Mari sambil angkat tanganmu. Oh, amin. Kami berterima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Kau tunjukkan kasih. Ini iman kami Tuhan. Lagi katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa
kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada Tuhan di hari-hari ini. Bahkan Tuhan di bulan yang ke-12 tanggal 13 hari ini Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguh sempurna. Engkau yang telah memberkati kami Tuhan. Dalam segala hal kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tidak pernah terlambat Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami bilang terima kasih Tuhan. Karena Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Saat ini lagi kami akan dikuatkan dengan firman-Mu. Kami buka hati buat Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar. Itu Tuhan terus memotivasi kami. Terus menguatkan kami. Terus Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Karena Tuhan dengan kekuatan kami, apapun kami percaya kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Selain firman-Mu yang menopang hidup ini. Selain firman-Mu yang selalu membaharui hidup kami ini Tuhan. Supaya kami selalu terus kuat, sehat. Dan kami terus melihat betapa Engkau baik, dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk dengar firman-Mu. Dan kami yakin kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Sehingga tidak merampas setiap taburan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam sorga. Ampuni kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sesudah ini, 2 kali hari Minggu lagi kita menyelesaikan bulan Desember. Saudara-saudara, tanpa terasa hari demi hari kita lewati dan bahkan 1 tahun kita telah lewati lagi dalam pertolongan Tuhan. Sungguh Tuhan kita, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Sekali lagi, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Haleluya. Dalam rangka hari-hari kita memasuki perayaan-perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus, saya akan mengambil satu ayat nubuatan yang nanti digenapi sekitar 700 tahun kemudian. Kita membuka kitab Yesaya pasal yang ke-9, kita membaca ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Mari berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 5, Yesaya pasal 9. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Dari pembacaan ayat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa kelahiran Mesias itu sudah menjadi nubuat dalam Alkitab, walaupun itu
nanti digenapkan sekitar 700 tahun kemudian. 700 tahun itu satu kurun waktu yang bukan pendek. Tapi 700 tahun itu satu kurun waktu yang panjang. Saudara-saudara, di dalam seorang Yesaya ini, seorang nabi yang tergolong sebagai nabi besar. Dia Yesaya melayani itu di kalangan orang-orang kelas menengah ke atas. Bahkan dia melayani di istana. Dengan nubuat-nubuatnya dia begitu gigih dan penuh keberanian menyampaikan setiap apa yang diinginkan Tuhan bagi bangsa ini. Sebelum runtuhnya Israel ke tangan Asyur, Yesaya sudah bertugas. Bahkan sesudah itu dia terus dipakai Tuhan pada saat kerajaan Yehuda sampai mereka berada pada pembuangan. Diperkirakan Yesaya ini melayani sekitar setengah abad, kurang lebih 50 tahun. Kalau GPDI melayani 50 tahun dapat salib emas. Baru-baru ini ada perayaan Natal GPDI Sulawesi Utara. Di Buha ada 3 orang hamba Tuhan GPDI yang mendapat salib emas karena sudah melayani 50 tahun. Saya kalau dihitung dari sekolah Alkitab, saya sudah melayani 40 tahun. 10 tahun lagi. Kalau dihitung dari sejak saya sekolah Alkitab. Karena pendeta almarhum H.O.H. Awi, dia menghitung dari sejak sekolah Alkitab. Tapi sekarang saya dengar ada perubahan dihitung dari saat menggembalakan jemaat. Saya nanti menjadi gembala tahun 84, berarti masih ada 14 tahun saya dapat salib emas. Yesaya sekitar 50 tahun dia melayani. Dia terus menyuarakan kehendak Tuhan bagi umat Tuhan. Nah, di dalam pelayanannya, dia menubuatkan sesuatu yang penting. Walaupun itu nanti digenapkan pada 700 tahun kemudian secara real, tetapi dia memberikan sebuah kepastian. Kita perhatikan kalimat pertama dalam pembacaan tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kata telah ini menunjukkan bahwa apa yang dinubuatkan itu sebetulnya sudah terjadi. Apakah ada dasar? Ada. Yesus sudah ada sebelum dunia dilahirkan. Bahkan kita menemukan kata-kata yang sifatnya jamak dalam kitab Kejadian. Saya coba melihat contoh ini untuk kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Kristus itu telah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau untuk Dia. Ayat 26 Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mari kita perhatikan kalimat yang pertama. Baiklah kita. Kata kita ini bukan hanya satu pribadi, tapi itu lebih dari satu orang. Marilah kita. Orang Langowan bilang, Kitia. Makanya cerita pendeta almarhum Tangkulung ada lomba nyanyi di 17 Agustus. Tampil pertama orang Kawangkoan. 17 Agustus tahun 45. Langowan bahura, limia. Berarti orang, dia mulai bilang, orang jangan limia, 5. Langowan tampil 17 Agustus tahun 45. Oh, tepat. Tapi di alinea kedua, itulah hari kemerdekaan kita. Sama. Akhirnya satu-satu. Limia dan Kitia. Saudara-saudara. Kata kita ini merujuk pada bukan cuma satu orang. Ini tulisan kitab Kejadian. Marilah kita, ya, dalam pembacaan ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada 2 kata yang diulangi dengan arti yang sama. Kita. Nah, disitulah kita melihat kuatnya pengajaran kita tentang Tritunggal. Sekarang ada satu gereja yang tidak mengakui Tritunggal. Yang sekarang lagi rame dibicarakan. Ada hamba Tuhan yang tidak mengakui lagi adanya Tritunggal. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Ada banyak bukti ayat Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Bapa itulah Allah. Putra itulah Yesus. Dan Roh itu adalah Kristus. Makanya kita menyebutkan dalam sakramen-sakramen penting gereja yang didasarkan pada Alkitab. Pemberkatan nikah diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ada pengajaran yang sudah menentang istilah Tritunggal. Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang dikatakan Yesaya itu tidak salah. Yesaya telah menyebutkan tadi bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah, bukan akan. Karena itu saudara-saudara, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Amin. Tuhan menjamin kepastian bagi kita. Karena itu kalau saya memperhatikan di Markus pasal yang ke-11, Yesus mengajarkan kita seperti ini. Ayat ini begitu populer. Kalau Anda membuka Markus pasal yang ke-11, kita melihat di ayat 24. Mari baca bersama dengan saya ayat ini. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu telah menerimanya. Haleluya. Artinya kalau kita berdoa
berdoa itu jangan ada sedikit pun kebimbangan atau perasaan ragu-ragu. Tapi mungkin orang dalam pengalamannya seolah-olah dia tidak pernah mengalami ini. Kalau kita apa yang kita doakan, Alkitab berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Memang kalau cuma berdasar ayat ini, kadang-kadang mungkin agak sulit menjadi pengalaman kita. Tapi mari kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 23. Ini ada hubungan dengan ayat yang hebat ini. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 23 itu akan menjadi luar biasa bagi kita kalau kita dasarkan pada ayat 23. Ayat 24 menjadi sesuatu yang luar biasa. Asal tidak bimbang hatinya. Saya ulangi cerita ini. Saya diajak mendoakan orang sakit. Selesai mendoakan, kami keluar tinggalkan rumah sakit. Baru keluar dari pintu rumah sakit, ini teman pendeta yang ajak saya mendoakan jemaatnya, dia bilang begini, Tele, menurut Niko reken siatilah si Maleo seo, coba. Betul, 2 hari, teng, meninggal. Menurut Niko reken si Maleo seo, orang itu jangan bimbang. Kita berharap kepada Tuhan itu jangan ada sedikit pun kebimbangan. Karena ini yang akan merusak kita sehingga ayat 24 itu tidak menjadi wujud kita. Tidak terjadi, tidak akan terwujud di dalam kita. Orang bimbang, Alkitab berkata tidak dapat apa-apa. Kalau orang bimbang, orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Selain ayat 23, mari kita lihat ayat 25. Ini penting, yang ada hubungan dengan ayat 24 kita baca tadi. Sekarang ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini yang banyak kali orang lupa. Saya diserang dengan kata-kata ini. Pendeta Vicky Mamintu tidak melepaskan pengampunan. Ketika saya menghadapi masalah, dorang rasa, dorang so salah, dorang datang minta maaf. Oh, minta maaf. Sesudah itu dorang bilang, saya tidak melepaskan pengampunan. Kita cuma jawab begini, saya sudah mengampuni saudara-saudara. Tapi cuma ngunida bikin jahat, kalau boleh jangan bikin pak orang lain. Itu bahasa yang saya ungkapkan. Kalau orang berdoa, ada sesuatu, ini jelas. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Artinya saudara, kalau kita ingin menikmati ayat 24, apa yang kita
kita doakan apa saja yang kita minta, kita yakin kita sudah menerimanya, itu didukung dengan dua hal tadi. Jangan bimbang dan lepaskan pengampunan. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Kalau ini yang kita lakukan, apa saja yang kita minta, kita doakan, yakin kita sudah mendapatkannya. Yesaya dengan penuh kepastian berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Satu kepastian sama dengan kepastiannya Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Selalu kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak seperti kata orang, dia tidak dapat dipercaya. Tuhan itu mampu menggenapkan janjinya. Orang yang kadang-kadang gagal menepati janji kita. Ada seorang bapak saya doakan, dia bikin pengakuan. Tapi bukan di sini. Sudah lama di kota Manado, saya diundang. Sebelum berdoa kita share dulu, kita dialog, dia membuat pengakuan. Kita komang kalau Tuhan kasih baik, kita komang mau setia pada Tuhan. Kami berdoa, pulang. Minggu berikutnya saya datang, saya tanya, saya cek, gimana? Oh, puji Tuhan, dia so baik, dia so sehat. Dia komang sopi di gereja. 1 bulan kemudian saya ketemu dengan istrinya. Bagaimana? Ya om, dia coba balik lagi sama dia dulu. Pamabo kok di bapak ini. Coba balik lagi sama dia dulu. Kadang-kadang kita ingkari kesetiaan kita, janji kita. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Makanya Yesaya mengatakan, di tengah-tengah kehidupan di mana kerohanian itu telah menjadi sebuah kemunafikan. Saya ingin tunjukkan bukti kepada saudara. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka. Ini siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab ini? Yesus. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Makanya saya mengatakan ini kemunafikan rohani. Tadi malam saya khotbah di sini. Pemuda remaja Rere Raya. Mereka punya tema penerobos. Cuma dong bagi dengan bahasa Inggris. Breakthrough. Penerobos. Saya angkat tadi malam seorang Maria. Dipilih oleh Tuhan dari desa kecil namanya Nazaret di Galilea. Apakah tidak ada kota-kota besar yang juga ada wanita-wanita seperti Maria? Tapi karena kondisi ini, kondisi kerohanian yang semua serba munafik. Shalom. Padahal hatinya jauh daripadaku. Kerohanian yang serba munafik. Tapi di situ masih ditemukan seorang yang bernama Maria yang ada di Nazaret. Ternyata dia seorang hamba Tuhan. Dia akui sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Saya tanya pemuda remaja yang hadir tadi malam, siapa yang merasa hamba Tuhan di sini angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Nanti saya jelaskan Roma pasal yang ke-6 ayat 18, ketika kita merdeka dari dosa, kita adalah hamba kebenaran. Apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu adalah firman. Siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Ayat 14, dia berinkarnasi jadi manusia. Manusia siapa? Manusia Yesus. Jadi kalau kita pisah dengan dosa, kita hamba Tuhan. Sesudah itu saya tanya, siapa yang merasa hamba Tuhan di sini? Hampir semua angkat tangan. Maria bukan penginjil, Maria bukan gembala. Tapi di hadapan Tuhan dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, kehambaan kita artinya kita mentaati setiap kehendak Tuhan. Kita melakukan setiap keinginan Allah. Karena kita ada di bawah taktisnya. Kita takluk kepada seluruh kekuasaannya. Itulah hamba. Saya beberapa kali tergiur. Kita semua pikir begini. Kita semua buka usaha. Bukan berarti tolong banyak pemakan. Tapi ini pemikiran, ternyata ini pemikiran saya yang salah. Apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Hampir 40 tahun, katakanlah saya sudah 40 tahun ada di ladang Tuhan. Satu saat Tuhan mengingatkan saya, apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Apakah selama ini Tuhan membiarkan? Saya minta ampun kepada Tuhan dengan pikiran saya yang tergiurnya. Saya begini, saudara. Kawuleng saya dia bilang begini, kalau ngana ada auto backup, mari tolong berusaha. Karena dia mantan sopir backup yang mencari. Dia ambil bahan di Modo Inding, hampir siang atau tengah malam dia sudah di pasar Tondan. Pagi-pagi subuh, motor-motor so berkerumun pada PO tuh, hampir rampa-rampa deh apa semua. Dia bilang pak kita begini, kalau orang bawa kemari 1000 ika rampa-rampa, orang cuma susung 1000, itu so 1 juta. Kita bilang tuh auto backup yang kita pakai, dia nyendak pastor 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali pastor. Jadi DP kredit 4 tahun cuma jadi 2 tahun. Karena setiap bulan dia bayar untuk 2 cicilan. Saudara-saudara, waktu dengar itu kita tergiur. Tok rolau nak backup notot ih. Serta dapat dengar dia bilang begini. Jadi kau mau wangker? Kita lihat tuh sedang begitu apalagi Tuhan Jadi kau mangkero rampa-rampa. Saya bilang siapa so? Di samping melayani. Akhirnya mewaring kelam pikiran. Sedang tarik santai, so ndak ada waktu no. Ya anak-anak muda. Di DP cerita kok ini dia. Saudara-saudara, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Jangan bimbang, lepaskan pengampunan. Maka ayat 24 Markus pasal 11. Ada orang cuma bertumpu pada ayat 24. Tapi saya coba menelusuri, saya coba membaca. Saudara, ternyata ada ayat-ayat pendukung sehingga ini bisa terjadi.
Kalau cuma ayat 24, saya menjamin saudara, mungkin saudara satu saat akan berkata, ini firman itu tidak betul. Tapi ada kelengkapan di sini. Kalau berdoa jangan bimbang, harus yakin, harus punya ketetapan bahwa melihat Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi juga ternyata ada yang dari pihak Tuhan, ada yang dari pihak kita. Pihak Tuhan dia tidak pernah ingkar janji. Bahkan ada ayat mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma dari pihak kita yang pertama jangan bimbang. Yang kedua, jangan engkau terikat dengan dosa kebencian. Lepaskan pengampunan, maka kita akan menikmati ini. Saya baru melihat ini tentang Yesaya pasal yang kelima ini baru bagian awalnya. Ketika Yesaya berkata seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, dari ayat perkata perbulan ini saja di ayat 5 itu sudah mengandung berkat yang besar. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan di atas bahunya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintah sekarang berat, saudara-saudara. Papua sudah mendeklarasikan sudah berdiri negara sendiri. Siapa DP Presiden? Ya? Beni ya. Walaupun dia masih di pengasingan. Tapi sudah mendeklarasikan negara Papua. 4 hari yang lalu saya nonton, mereka telah melantik Panglima Papua. Diambil sumpahnya. Tapi Mahfud MD, dia bilang itu negara, negara apa kota itu yang sebenarnya tidak ada itu. Fiksi atau apa? Itu pemerintah ini berat. Kemudian sekarang menangani gerakan apa ini? Ini gerakan garis keras, intoleran. Ini pemerintah kita sedang ada beban berat di sini. Tapi nubuat dari Yesaya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya apa, saudara? Bahu itu adalah kekuatan orang. Kita lebih baik pikul daripada bembeng begini. Karena sering orang pikul bohong, parkir oto, jalan. Kita coba-coba kalau bembeng begini, saudara. Apalagi kalau bawa air 2 galon. Kita masih bawa air 2 galon di kobong, saudara. Mari kita lebih suka kita taruh di kayu kalau kita pikul begini. Naik gunung di kubur. Ini kekuatan. Dengarkan baik-baik. Apa artinya ini? Yesus telah dinubuatkan untuk memikul semua beban kita. Haleluya. Semua beban kita, masalah kita, pergumulan kita, problem kita. Dia rela dan dia telah menyiapkan bahunya untuk memikul semua. Salib tidak dijunjungnya, tapi dipikulnya. Di salib itu terisi semua beban dosa kita. Nubuat Yesaya mengandung nilai-nilai yang sangat mulia dari Allah melalui putranya Yesus Kristus Tuhan yang kita rayakan hari-hari ini.
pemerintahan ada di atas bahunya. Dia telah menyediakan bahu untukmu. Seorang menulis, ketika seorang anak dilahirkan, paling tidak telah tersedia ada bahu untuknya, bahu dari mamanya dan bahu dari papanya. Untuk menyandarkan kepalanya, untuk membuat dia aman, untuk membuat dia tenang, untuk membuat dia nyaman. Ada bahu yang telah tersedia sebelum kita dilahirkan. Karena itu saudara-saudara, inilah kehebatan Tuhan. Yang pertama, di dalam Yesus ada kepastian. Yang kedua, Yesus telah rela menyediakan tempat di mana engkau meletakkan semua pergumulan, beban, masalah, problem hidupmu. Haleluya. 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 Saudara percaya ini? Percaya kepada Tuhan? Ada 4 gelar yang kemudian ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Saya mau akhiri dengan ini. Saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5. Dan ayat 6 tadi, ini sebetulnya ayat 5 ya, tapi di apa namanya, di laptop, di ini dia menjadi, nah ini sebenarnya, ini yang ayat 5 yang benar. Kalau di sana sudah ditulis ayat 6, tapi itu masih ayat 5 ya, yang ditanda kurung yang benar. 9:5 ya, pasal 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang. Pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Berbahagialah orang tidak menurut nasihat orang fasik. Dengarkan baik-baik. Di dunia ini ada 2 sumber nasihat. Nasihat yang baik dan nasihat yang tidak baik. Nasihat yang baik adalah nasihat yang membuat kita menjadi orang yang bijak. Bahkan saudara-saudara sekalian, Daud dia berkata dalam pasal yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nasihat itu perlu untuk kita. Salah satu tugas dari gembala menasihatkan jemaat tentang firman Tuhan. Bani Asaf dalam Mazmur 73 ayat 24, ini Bani Asaf, kelompok penyanyi, kelompok pemuji. Saya bisa katakan ini mereka adalah pelayan altar. Mazmur 73, 24. 73, 24. Ini dari Bani Asaf. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Nasihat dari Tuhan itu mengangkat kita dalam kemuliaan. Begitu banyak kesaksian orang. Orang-orang yang tidak berarti. Salah satunya saya. Orang yang tidak berarti. Tapi ketika kita mendengarkan nasihat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita nasihat kepada kita. Makanya orang-orang tua tidak boleh berhenti untuk menasehati anak-anak dalam soal-soal yang baik. Kenapa? Karena dikatakan begini, Bani Asaf menyampaikan ini. Bagian daripada para pelayan altar ini. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Satu hal yang luar biasa. Ini barusan kami cerita-cerita. Di Oto waktu bawa pulang. Bagaimana terhadap pengalaman. Saya ada urusan dengan camat kemarin malam.
Orang sampai di sini sampai 1:30. Kita mengamankan satu aset gereja yang telah diberikan untuk GPDI. Di satu tempat, saya tidak usah sebutkan. Saya datang ke camat sebagai penghubung majelis daerah GPDI Sulawesi Utara. Dan saya menyampaikan dan memohon pertimbangan beliau. Jam 2 baru sampai di sini. Waktu mau pulang, karena juga saya berangkat dengan satu hamba Tuhan, suami istri, kami bercakap-cakap. Bercerita kemari tentang ini camat ini. Itu orang Batamang. Dari dulu. Dia perang-rang itu kita aja perintah-perintah, saudara-saudara. Ini camat ini. Kalau tersuruh bakalai dong bakalai. Kehidupan lama. Makanya kita yang tidak berarti, Tuhan yang berarti. Kita minta ampun Pak Tuhan, karena kita rencana jadi belantai. Seolah-olah kita meremehkan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Tergiur, saudara. Dengar banyak nasihat firman, supaya kita diangkat oleh Tuhan. Dipermuliakan oleh Tuhan. Karena saya mengalami, makanya saya berani mengatakan kepada saudara, buka hatimu untuk terima nasihat. Kalau itu sesuatu untuk membangun hidupmu, terima, tangkap itu, responi itu. Saya percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Banyak menerima nasihat, Dia Allah yang perkasa. Kata perkasa kamu mengatakan begini, Dia kuat, Dia tangguh, serta berani. Kemudian bukan cuma itu, Dia kuat, Dia berkuasa, Dia hebat, Dia keras. Cuma Tuhan yang perkasa di dunia ini. Ada banyak orang pada akhirnya dia berkata, ternyata oleh engkauatan nyempungan. Jangan kita coba-coba melawan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan di dunia ini. Dia Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah. Itu dia. Tuhan Bapa yang kekal. Di dunia orang punya Bapa yang terbatas. Kita pe Bapa di dunia 86 tahun. Ada bersama dengan kami. Satu saat saya dari ruang dapur saya jadi cerita di tapi Pak, ini. Kita pe ses bilang begini, dek mau paling anak. Bapa di dunia terbatas. Dia bisa tidak mendengar kita karena DP telinga mungkin terganggu. Mungkin dia tidak bisa melihat kita karena matanya sudah terganggu. Tapi Bapa kita, Bapa yang kekal, Dia tidak pernah terganggu dengan kondisi apapun. Haleluya. Luar biasa. Dia melihat kita. Dia mengerti kita. Dia tahu kita apa adanya. Haleluya. Saya mengakhiri dengan ini. Selain itu, Dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang terakhir Dia Raja Damai. Di Manado ada restoran Raja Sate. Artinya DP sate terkenal. Raja Oci. Artinya DP Oci terkenal. Sekarang ada lagi Raja Tuna. Saya bawa orang Korea.
Belum lama ini saya bawa makan di restoran itu kecil, tidak terlalu besar. Raja Tuna. Artinya kalau mau cari tuna mulai dari kepala, rahang, DP dada, semua ada situ. Cuma kaki tidak ada. Kaki cuma ada di Brenebon. Kalau tuna tidak ada. Saya makan sampai orang Korea waktu keluar dari restoran itu dia pakai tepe belakang begini. Wah, terima kasih Pak Fegi, saya sudah makan tuna rahang. Tuna enak sekali. Dia bilang begitu. Terus saudara. Yesus dinubuatkan sebagai Raja Damai. Dengar baik-baik, saya mau katakan ini. Damai itu bukan cuma memperbaiki urusan saya dengan mungkin pihak yang ada masalah dengan saya. Damai itu adalah memulihkan antara kita dengan Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Damai itu membuat kita tenang. Haleluya. Kalau engkau damai, engkau tenang. Percaya saudara. Kalau engkau damai, engkau tenang. Kalau engkau damai, engkau aman. Dan damai itu memberikan kita kepastian dalam perjalanan. Bukan cuma untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Apalagi damai itu mendamaikan kita dengan Allah. Tapi damai itu membuat kita tenang. Oleh karena itu tentara di mana-mana P. Markus tulis damai itu indah. Haleluya. Kalau kita cari damai, jangan kemana-mana. Jangan pilih Raja Sate, jangan pilih Raja Oci. Datang di Raja Damai. Dia adalah Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, kau
dalam hatimu, dalam pribadimu, dengarkan, ada Yesus jawaban kita. Cari Tuhan, temui Dia, dapatkan Dia, maka kita akan mendapatkan damai, ketenangan, penghiburan, kekuatan, sukacita, kebahagiaan, dan seterusnya. Tuhan menjamin kita. Haleluya, haleluya, Amin. puji Tuhan, haleluya. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Kita mohon berkat Tuhan hari ini untuk kita di tempat ini. Mari angkat tanganmu, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dari Yesus. Walaupun mungkin engkau disakiti, lepaskan pengampunan. Berdoa dengan tidak bimbang. Cuma Yesus jawaban kita. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari jemaat katakan dengan iman. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban. Dengan iman katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah gelap. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat
Haleluya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang sementara mengerjakan firman ini di setiap pribadi kami, umat-umat-Mu yang ada. Karena menyadari Tuhan, siapapun kami, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terbatas dalam banyak hal Tuhan. Menghadapi situasi dunia akhir zaman ini, kami tidak bisa andalkan apa yang ada dalam hidup ini, sebab semuanya terbatas dalam banyak hal. Tapi kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh datang kepada kami. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami, kepada siapa kami harus datang dan membawa kehidupan kami, kepada siapa kami harus datang dan meletakkan seluruh permasalahan, beban yang ada dalam hidup ini. Sebab Engkau adalah sumber segala-galanya. Engkau Yesus adalah sumber kesembuhan ketika kami dalam keadaan sakit. Engkau Yesus adalah sumber jawaban kami ketika kami ada dalam pergumulan. Engkau Yesus adalah sumber jalan keluar ketika ada masalah dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah sumber damai sejahtera ketika kami ada dalam kesukaran dalam hidup ini. Dan Engkau adalah sumber penghiburan kami ketika kami dalam keadaan susah. Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Tidak ada yang kurang di hadapan-Mu. Itu adalah kepastian dalam kehidupan kami. Yesus adalah segalanya. Yesus adalah jawaban kami. Yesus adalah penolong kami. Yesus adalah sumber jawaban kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami di setiap saat, baik siang maupun malam Tuhan. Engkau adalah Immanuel bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, yang terus mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Terima kasih Bapa di surga. Taruhlah firman ini dalam hati pikiran kami, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Kuasa firman ini memulihkan kehidupan kami, memberkati kami Bapa di surga. Dan Tuhan tahu persis setiap keberadaan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kami hanya memohonkan belas kasih, dan kasih karunia Allah itu terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau tidak pernah ingkar. Terima kasih buat jaminan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Diberkati kami semua oleh firman-Mu. Diberkati hamba-Mu Bapak Gembala, terus dalam pengurapan Tuhan, pemakaian yang dari Tuhan terus menjadi bagian hamba-Mu Bapak Gembala dalam tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan, apapun itu. Satu hal Tuhan, segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga buat berkat firman-Mu pada saat ini. Dan ketika umat-Mu meletakkan persembahan, Engkau yang menilik dan Engkau sumber segala berkat. Memberkati setiap umat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, kami syukuri kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati pada saat ini. Haleluya, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan meletakkan korban persembahan. Korban persembahan dibawa ke depan, mulai dari samping kanan saya, tengah dan samping kiri. Diingatkan untuk kita terus dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
ketika engkau datang membawa persembahan, tetap menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter. Dimohonkan untuk tahan diri ketika mungkin di depan mulai terlalu dekat. Mari tahan diri minimal 1 meter sehingga kita semua nyaman ya untuk membawa korban persembahan. Berhati-hati ketika menuruni anak tangga sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan sambil Bapak Ibu meletakkan korban persembahan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari berdiri, kita akhiri ibadah ini. Engkau memberikan
Mari jemaat angkat tanganmu. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan